Saya sebetulnya kurang terlalu suka diundang oleh KNPI ini. Kenapa begitu? Karena terasa betul tua kita di sini. Beda kalau yang ngundang tuh pensiunan. Nah, itu terasa saya yang paling muda. Karena definisi generasi milenial itu diambil dari kata milenium. Milenium artinya 1000 tahun. 1000 tahun pertama tahun 1000, 1000 tahun kedua 2000, 1000 tahun ketiga masuk tahun yang ke-3000. Jadi sekarang sudah masuk milenium yang ketiga 2022. Jadi menghitung generasi milenial itu semua yang lahir pada tahun 81 sampai tahun 96, itu milenial. Jadi secara tahun ini sebetulnya saya tak masuk, tapi saya berusaha untuk pura-pura memasukkan diri, ya, begitulah lebih kurang. Yang sama-sama kita hormati Bung Teddy, Bung Hardi, Bung Ramon, Bung Henry, Bung Adejigo. Kalau Tuan mau makan rebung, kalau Tuan ke Gunung Merapi, ambillah 1, 2, 3 batang rebung. Kalau sudah diundang ke NPI, semua dipanggil jadi bung. Tadi pagi jumpa jadi Ustadz Ramon, lalu kemudian jumpa Bang Hardi. Kalau sudah masuk ke sini, mau tak mau, silap-silap saya pun dipanggil juga Bung Soman. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahim dengan KNPI Kepri. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi bercerita tentang anak muda generasi milenial itu memang agak berbeda kalau ceramah di depan orang tua. Kenapa? Karena sebetulnya kita ini tak pernah tua. Nanti kalian yang muda-muda ketika seusia saya itu nanti baru bisa merasakan apa yang saya katakan sekarang. Oh betul kata Ustadz Somad dulu, kita ini memang orang tua itu tidak pernah merasa dirinya tua. Itu makanya banyak terjadi kenakalan orang tua. Orang tua itu sebetulnya mau buat nakal, cuman tak sanggup. Nafsu besar, tenaga kurang. Dimakanlah pil Viagra, mati di lokalisasi. Sama macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletuplah. Saking groginya saya di depan anak-anak muda ini sampai lupa menyapa Pak Kadis, padahal duduk di sebelah Pak. Kata Pak Kadis, Ustadz Somad, itu tulisan desa itu apa artinya? Desa itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Sampai ke Indonesia jadi kampung. Tapi memang dulu waktu tes dosen CPNS memang begitu ditulis Pak, tolong tulis titel menurut negara asalnya, tak boleh tulis LCMA. Tapi kena asyik ditanya orang apa desa-desa, itu ditulis Ustadz Somad LCMA, sesuai pula LC sebelah kiri, MA sebelah kanan, LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu waktu awak sebelum berbini tak pernah diundang ke NPI. Sekarang sudah beranak, jumpa pula sama anak-anak gadis. Itu namanya takdir buruk. Jadi yang takdir baik itu kalian, lagi muda, lagi ganteng, dekat dengan anak-anak gadis ini, so sweet. Pernahlah saya diundang ke satu daerah, nama daerah ini tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik, nanti disebutkan disomasi orang tua kita. Sampai di situ kata kepala kampung, tolong Ustadz ceramah nanti ceritakan tentang kenakalan orang tua. Kenapa begitu Pak? Karena di sini orang habis menakik gotah. Menakik gotah itu motong karet. Orang-orang tua di sini habis motong karet itu singgah ke kafe, mabuk dan berzina. Kenapa begitu Pak? Kalau ditanya,
kenapa kau mabuk berzina? Waktu muda dulu tak sempat buat dosa. Niat ada, duit tak ada. Sesudah tua inilah ada, kapan lagi buat dosa? Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu datang lagi saya ke kampung itu, saya tanya, masih ada lagi Pak? Alhamdulillah udah mati semua Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah adik-adik berpikir nanti kalau sudah tua baik. Enggak. Makin tua makin menjadi-jadi. Kalau tak kan ada pantun mengatakan tua-tua keladi. Makin tua makin gatal. Keladi itu kan gatal. Ustaz Somad, orang Kepulauan Riau ini Melayu ini kan asik berpantun-pantun aja ya. Orang Arab tuh ada juga berpantun. Oh, orang Arab tuh lagi berpantun. Ada seorang laki-laki namanya Qais, jatuh cinta sama perempuan namanya Laila. Lalu kemudian orang tua Laila tak setuju. Qais ini menjadi gila dan dia termasuk anak muda yang sembuh karena didoakan ayahnya di dinding Ka'bah. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Datanglah orang bertanya kepada dia, wahai Qais, alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Itu pula hebatnya ceramah di KNPI ini. Setiap 5 menit datang mikrofon baru. Luar biasa. Bagus ini biar tahu orang, sangkanya kita ecek-ecek kan. Ad-dunya turidu amid dunya alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, ya, kalau kau disuruh memilih antara dua, kau milih Laila atau dunia beserta isinya? Berpantunlah dia. Apa kata dia? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Justru pantun-pantun kalimat yang indah itu keluar karena tak jadi bebini itu. Kalau jadi apa yang keluar? Anak. Ketika Nabi SAW menghadapi pamannya namanya Abu Talib, kata Nabi, bersyahadatlah paman, ini sudah mau mati. Apa kata pamannya? Bersyair. Orang Arab itu sampai sudah mau mati pun bersyair. Apa kata dia menjawab? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Kalau di tempat lain saya sampaikan syair ini, setelah saya terjemahkan baru orang mengangguk. Tapi kalau di KNPI ini beda, belum saya terjemahkan udah mengangguk. Entah paham entah tidak, wallahu alam. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama yang paling bagus. Laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Kalaulah bukan karena takut dicaci maki dan disumpah serapah, pastilah kau dapati aku menerima agama ini secara terang benderang dan nyata. Jadi kalau cerita tentang masalah pantun petatah petitih, maka sesungguhnya orang Arab paling hebat. Tapi ada yang lebih hebat daripada pantun, itulah dia ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka menduga ini adalah syair. Apa kata Allah? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Itu bukan syair, tak layak Muhammad bersyair. Akan tetapi itu adalah Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim. Surat Yasin, baca malam ini bagus. Sebetulnya baca Yasin itu tiap malam.